Bung Yuke adalah salah satu orang yang paling senter menolak adanya pemain titipan untuk tim nasional Indonesia. Akan tetapi tercatat ada 15 pemain di timnas U17 yang ditunggangi oleh Bima Sakti adalah para pemain anak didik dari Bung Yuke. Filipina bersikeras untuk mengalahkan Indonesia karena ada hampir 10 pemain tim nasional Filipina yang bermain di Liga 1 Indonesia. Siapakah sosok yang paling berperan utama dalam proses naturalisasi para pemain timnas Indonesia? Ayo kita sliding tackle. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir untuk like dan komen di konten-konten saya. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa konten-konten saya ini berusaha untuk membuat konten yang selalu sesuai dengan realita dan fakta berdasarkan referensi-referensi yang aktual, tajam, terpercaya. Yang pertama kita akan membahas tim nasional U17. Kalau kita sering mendengarkan timnas U17 yang saat ini sedang berlatih dan TC di Jerman, maka kali ini kita akan membahas para pemain-pemain dari timnas U17 tersebut. Banyak berseliweran para komentator-komentator dan para pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa jangan sampai pada tim nasional Indonesia itu ada pemain-pemain titipan, karena itu nanti akan merusak permainan. Karena apa? Kalau berbicara pemain titipan, maka kebanyakan para pemain-pemain tersebut tidak memenuhi kriteria, baik kualitasnya, baik skillnya, kemampuannya, fisiknya, elektabilitasnya, intelijensinya, dan lain-lainnya. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu sosok yang terkenal di kala itu dan selalu berkomentar tentang persepak bolaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Yuke. Bung Yuke ini adalah salah seorang yang mempunyai peran yang aktif dan sangat vital pada Liga Top Skor yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara Liga Top Skor dari dulu sampai sekarang, banyak sekali para tim nasional di Indonesia ini yang selalu diisi oleh para pemain-pemain alumni Liga Top Skor. Saat ini para pemain U17 yang berada di Jerman ada 15 orang atau 15 anak yang memperkuat tim nasional U17. Apakah ini titipan? Apakah ini memang benar-benar melalui seleksi yang sangat ketat, atau memang kalian pikir sendiri komentarnya? Karena begini, kalau kita berbicara tentang seleksi, karena kita tahu banyak banget para pemain-pemain atau anak-anak yang sedang bermain dan menimba ilmu di luar negeri sana itu tersingkir pada waktu seleksi para pemain timnas U17. Kita masih ingat ada nama Altaf juga. Dia salah satu anak yang menimba ilmu di Akademi Barcelona dan dia juga menjadi salah satu pemain Barcelona juniornya. Kemudian ada salah satu pemain juga yang kala itu ditolak dan saat ini malah mengikuti seleksi dan juga berhasil lolos menjadi pemain Paris Saint-Germain atau biasa kita sebut PSG, salah satu klub fenomenal yang berasal dari negara Prancis. Kalau kita menduga-duga menerka-terka, apa nggak salah ya kalau Bung Yuke itu selalu mengutamakan bahwa tim nasional Indonesia itu tidak boleh ada titipan. Faktanya dari 70% para pemain tim nasional U17 itu berasal dari anak didiknya Bung Yuke, yaitu di Liga Top Skor. Kali ini aku kok penasaran yorek. Yo bos ya sini jari kuanti pemain titipan, tapi kok pemain-pemainnya di timnas U17 iku wakeh sing teko anak buah Bung Yuke. Tahu gelap. Kalau kalian nggak percaya, mungkin kalian bisa melihat di laman resminya Liga Top Skor. Ada beberapa statement para pemain timnas U17 yang sudah memberikan istilahnya
untuk memotivasi para pemain-pemain yang saat ini lagi bertanding di Liga Top Skor. Ya, untuk mematik motivasi lah bahwa kalau kalian itu berada di Liga Top Skor, maka 90% kalian akan masuk ke tim nasional Indonesia. Gendeng ngene ya ternyata prosesnya. Oke, sekarang kita akan membahas tim nasional Filipina. Tim nasional Filipina kali ini akan benar-benar berpacu untuk mengalahkan tim nasional Indonesia. Menurut pelatih timnas Filipina bahwa para pemain-pemain timnas Filipina ini sudah bisa membaca arah permainan para pemain-pemain tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena hampir 70% para pemain tim nasional Filipina ini juga bermain di BRI Liga 1 Indonesia. Ada yang bermain di Barito Putra, ada yang di BSM Makassar, Persita Tangerang, dan juga Bayangkara FC. Mungkin masih ada di klub-klub yang lainnya. Tapi jangan salah, kalau pelatih ini sudah optimis untuk mengalahkan dengan acuan bisa membaca para pemain-pemain timnas Indonesia karena para pemainnya juga bermain di Liga 1. Jangan salah, karena para pemain timnas Indonesia itu sebagian besar tidak bermain di Liga 1, akan tetapi bermain di liga luar negeri. Ada yang di Jepang, Korea, Belgia, Belanda, Norwegia, dan lain-lain. Bahkan sebentar lagi ada salah satu pemain yang akan bergabung juga. Dia berasal dari Liga Denmark. Siapa lagi kalau bukan Kevin Dix. Berikutnya kita akan membahas siapa sih orang yang berperan penting banget pada proses-proses pencarian bakat para pemain keturunan ataupun naturalisasi. Siapa lagi kalau bukan kakak kandung dari Irfan Bahdim. Dia adalah Fardy Bahdim. Fardy Bahdim ini saat ini sudah tercatat sebagai salah satu staff dari Sport Business Prime-nya di Belanda. Sport Business Prime Belanda ini adalah salah satu perusahaan yang memang menaungi para pencari bakat sepak bola yang kemudian akan diorbitkan. Jadi Fardy Bahdim ini memang bekerja di bidang transfer pemain ataupun ajang pencari bakat, dan dia itu nanti akan bisa mengorbitkan pemain-pemain yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Fardy Bahdim dan juga Irfan Bahdim, maka kita akan berbicara Rafael Struijk. Rafael Struijk ini benar-benar mengakui bahwa dia belajar dari sepak bola itu dari Irfan Bahdim, dan proses-proses untuk pendekatan kepada tim nasional Indonesia pun juga melalui Fardy Bahdim. Jadi Fardy Bahdim ini memang salah satu sosok yang berpengaruh dalam proses-proses pencarian bakat para pemain yang ada di luar negeri sana. Apakah keseluruhan itu berhubungan dengan Fardy Bahdim? Saya kira iya, karena dia adalah salah satu orang yang memang berkecimpung di bidang spesialnya adalah pencari bakat pemain-pemain yang benar-benar nantinya bisa membawa sebuah klub itu ke masa depan yang lebih baik, termasuk timnas Indonesia. Ada beberapa pemain-pemain yang memang dicari oleh Fardy Bahdim. Kita berbicara ada Sandy Walsh, ada Simpati Nama, tidak lupa Rafael Struijk, dan lain-lain. Ini adalah hasil kerja keras dari Fardy Bahdim. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Fardy Bahdim yang selama ini sudah membantu dan akhirnya membuat timnas Indonesia ini berkembang secara cepat dari segi para pemain-pemain tim nasional Indonesianya. Jika pada laga perdana nanti saat melawan Irak, Sintayong ini sudah mendapatkan para pemain-pemainnya sudah fit semuanya 100%, maka Indonesia akan mempunyai kerangka pemain yang sangat luar biasa. Pastinya akan membuat strategi yang berbeda pula, karena kali ini Sintayong juga sudah mengantongi kelemahan-kelemahan dari para pemain-pemain Irak, yang mana beberapa waktu lalu saat Irak melawan Jordania, Sintayong mengirimkan tim analisis profesionalnya. Kalau kita berbicara permainan, maka kita akan berbicara strategi. Ketika berbicara strategi, maka kita akan berbicara pemain. Pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini saya kira sudah sangat luar biasa dengan karakter-karakter yang berbeda-beda, akan tetapi Sintayong mampu merangkumnya itu menjadi sebuah strategi dan taktik yang mematikan. Kita berbicara dari lini belakang, jika para pemain ini sudah fit semuanya, maka akan ada nama-nama yang dipasang yang sudah tidak asing lagi. Di lini belakang pasti akan ada nama Elkan Bagot,
Jordi Amat, dan tidak lupa pemain lokal yang berada di liga lokal yang selalu konsisten yaitu Rizky Ridho. Kemudian di sisi samping kanan dan samping kiri saya kira Indonesia akan tetap mempercayakan kepada Shane Patinama dan juga Sandy Walsh. Tidak menutup kemungkinan ini nanti akan berotasi dengan pergantian antara Asnawi dan juga Pratama Arhan. Saya kira keempat pemain ini sungguh luar biasa dan mampu pada posisinya masing-masing. Di lini tengah kita pasti akan tahu bahwa Sintayong masih mempercayakan pemain lokal yang berada di liga lokal, yaitu siapa lagi kalau bukan Ricky Kambuaya. Kemarin Ricky Kambuaya memberikan sebuah assist yang luar biasa kepada Sandy Walsh yang akhirnya menciptakan sebuah gol yang disikat oleh Hoki Caraga. Umpan yang sangat luar biasa, mungkin akan berkolaborasi dengan Mark Klok dan juga kolaborasi dengan Ivar Jenner. Kita tahu pada beberapa pertandingan Ivar Jenner masih dirundung cedera. Untuk bagian lini gedor mungkin Sintayong akan mempercayakan Ramadan Sananta dan juga Rafael Struijk. Di lini second striker kemungkinan akan ada dipasang yang namanya Marcelino Ferdinand. Mungkin untuk saat ini pada pertandingan perdana melawan Irak, Hoki Caraga dan juga Dimas Derajat kemungkinan besar akan dipasang pada babak kedua. Jadi ini saya kira adalah sebuah strategi dan juga taktik para pemain-pemain yang akan diturunkan. Menurut saya ini adalah pemain the best di levelnya tim nasional Indonesia. Semoga saat nanti melawan Irak, Indonesia akan menuai hasil poin penuh 3 poin. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.